Salam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu saya mengajak kita semua untuk berdoa, dan mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk cinta, kasih, kebaikan, penjagaan, perlindungan, pemeliharaan yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur kalau saat ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Allah Roh Kudus sebagai pemilik firman ini akan mengartikan lebih dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Kami siap untuk bersama-sama belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini saya akan berkhotbah dengan tema berjalan bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, saya akan menyampaikan khotbah saya dengan tema berjalan bersama Tuhan. Dan dasar khotbah saya terambil dari Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Dan sekali lagi dari Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia kalau kita baca firman-Nya, renungkan firman-Nya, dan terlebih lagi kalau kita melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Abraham dikenal sebagai bapa dari segala orang percaya. Gelaran Abraham sebagai bapa dari segala orang percaya diakui oleh 3 agama samawi. Dan pembacaan tadi merupakan titik awal atau titik berangkat dari Abraham untuk menjadi seseorang yang namanya sangat besar, namanya sangat masyhur, namanya sangat dikenal di 3 agama samawi. Dan kalau kita melihat sekilas tentang pembacaan tadi, maka terlebih dahulu saya akan memberikan gambaran kepada kita tentang siapakah Abraham itu sendiri. Bapak Ibu, Abraham adalah anak dari Tera. Selain sebagai anak dari Tera, dia juga dikenal sebagai keturunan dari Panglima Raja Nimrud, yang adalah raja yang mendirikan Babel pada saat itu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbeda dengan kehidupan kita, dengan apa yang kita alami saat ini. Abraham ini dia dipanggil oleh Tuhan dalam keadaan mentok pada puncak-puncak karirnya sebagai keturunan orang besar. Dia adalah juga dikenal sebagai pemimpin muda di Ur, di tempat asal Abraham, dan dia mengikuti Tuhan bukan karena satu dan lain hal, tetapi karena memang panggilan Tuhan. Kalau kita lihat Abraham berbeda dengan yang sekarang, orang mungkin dia akan menjadi pelayan Tuhan, akan menjadi hamba Tuhan, mengikuti Tuhan mungkin karena dia bangkrut dari usahanya, atau mungkin disembuhkan dari sakitnya, atau mungkin juga dia mendapatkan sesuatu, mendapatkan berkat dari Tuhan. Tapi Abraham mengikuti perintah Tuhan, menjalani panggilan Tuhan pada puncak-puncaknya. Secara ekonomis dia luar biasa, secara sosial dia juga diterima dan diakui oleh semua orang, dan dia dianggap tokoh muda di wilayahnya pada saat itu. Karena itu sebenarnya Abraham punya alasan untuk menolak panggilan Tuhan. Dan yang luar biasa jika kita membaca Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1-3 ini adalah panggilan pertama Abraham untuk mengikuti perintah Tuhan. Langkah awal atau perjalanan awal Abraham untuk mengikuti Tuhan. Dan perhatikan dengan baik apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Di situ disebutkan, aku akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuki orang-orang yang mengutuki engkau, dan olehmu seluruh kaum di muka bumi memperoleh berkat. Ini sebuah janji yang besar yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Ini sebuah impian yang besar yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Dan saya percaya apa yang diperkatakan Tuhan kepada Abraham merupakan impian kita semua. Kita mau menjadi sumber berkat bagi sebanyak mungkin orang. Kita mau mendapatkan berkat yang melimpah, kita mau memiliki jabatan yang tinggi, kita mau memiliki relasi kemanusiaan yang luar biasa dengan sesama kita. Itu adalah impian kita semua. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, tidak semua orang mau memilih, mau mengambil panggilan ini jika dia berada di puncak seperti Abraham.
Perhatikan dengan baik, Tuhan bilang begini, pergilah dari rumah bapamu, dari sanak saudaramu, dari negerimu. Artinya bahwa Abraham akan meninggalkan masa lampaunya, masa lalunya. Dan harus meninggalkan keluarganya, harus meninggalkan kenyamanannya, harus meninggalkan kehormatannya, harus meninggalkan hartanya, meninggalkan posisi dan jabatannya. Itulah yang harus dilakukan oleh Abraham untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dan itu tidak mudah. Tidak semua orang mau melakukan itu. Orang mau mengikuti perintah Tuhan jika itu menguntungkan. Perhatikan dengan baik firman yang disampaikan, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini menunjukkan sesuatu yang belum jelas, Bapak Ibu. Ke suatu tempat yang belum jelas juntrungannya. Tapi Abraham yang luar biasa, perhatikan dengan baik. Jika engkau ingin berhasil dalam hidupmu, berjalanlah bersama dengan Tuhan seperti yang dilakukan oleh Abraham. Abraham tidak menuntut apa yang harus dia dapat dari Tuhan. Abraham tidak menuntut apa yang Tuhan akan berikan kepadanya ketika dia memenuhi panggilan itu. Tetapi bagi Abraham, perintah Tuhan adalah perintah Tuhan. Sekali diperintahkan, maka dia melakukan. Itu yang luar biasa dari Abraham. Dia meninggalkan keluarganya, dia rela untuk meninggalkan keluarganya. Meninggalkan rumah bapaknya, dia rela untuk meninggalkan rumah bapaknya. Meninggalkan negeri yang selama ini tempat dia lahir dan besar, dia rela untuk itu, jika itu adalah perintah Tuhan. Inilah bagaimana dalam kehidupan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan artinya kita mengambil keputusan untuk melangkah kemana Tuhan akan mengarahkan langkah kita. Berjalan bersama dengan Tuhan adalah memilih untuk mengiyakan seluruh perintah Tuhan, seluruh firman Tuhan, seluruh apa yang Tuhan mau, meskipun itu tidak enak untuk kita. Mungkin kita mau melayani Tuhan karena enak untuk kita. Mungkin kita mau melayani Tuhan, mungkin saja karena finansial. Kita melayani Tuhan, mungkin saja karena kita ingin diberkati oleh Tuhan. Kita melayani Tuhan, mungkin saja kita ingin supaya disehatkan, supaya bisnis kita dibuat berhasil oleh Tuhan. Tapi Abraham, dia meninggalkan semua itu untuk sebuah panggilan. Dan dia memutuskan untuk berjalan di jalannya Tuhan. Dan Bapak Ibu perhatikan, apa yang akan diterima oleh Abraham jika dia berjalan dengan Tuhan. Tuhan menjanjikan seperti ini, aku akan memberkati engkau. Secara personal Tuhan mengatakan, aku akan memberkati engkau. Aku akan membuat keturunanmu seperti bintang di langit dan pasir di laut. Aku akan membuat namamu masyhur dan seluruh kaum di muka bumi memperoleh berkat darimu. Itulah yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mau berjalan bersama dengan Tuhan. Itulah janji Tuhan kepada setiap orang yang mau memilih jalan Tuhan. Itulah janji Tuhan kepada setiap orang yang mau mengikuti perintah Tuhan. Itulah janji Tuhan kepada setiap orang yang mau mengiyakan seluruh perintah Tuhan dalam kehidupannya. Pertanyaan saya hari ini adalah, dengan siapa engkau berjalan? Entahlah engkau berjalan dengan dirimu sendiri, entahlah engkau berjalan dengan orang-orang di sekitarmu, engkau berjalan dengan kekuatanmu sendiri, dengan kemampuanmu sendiri. Tetapi satu hal yang saya katakan kepada Bapak Ibu dan saya, engkau akan pasti diberkati oleh Tuhan, engkau akan pasti dibuat masuk oleh Tuhan, engkau akan pasti dibuat oleh Tuhan menjadi sumber berkat bagi orang-orang di sekelilingmu, bagi keluargamu, bagi seluruh kaum di muka bumi, jika engkau berjalan bersama Tuhan. Mari kita melihat perjalanan kehidupan kita ke depan. Saya mau katakan kepada kita bahwa perjalanan kita ke depan tidak mudah, berat, ya. Tetapi saya mau katakan kepada kita, jika engkau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka seluruh janji Tuhan yang disampaikan, janji Tuhan kepada Abraham, akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hidupmu. Amin. Untuk firman Tuhan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh sangat bersyukur jika engkau sudah memperdengarkan suaramu melalui firman. Kami berdoa, biarlah firman ini menjadi suluh yang menerangi perjalanan kehidupan kami, yang akan menuntun kami, yang membuat kami semakin hari semakin dekat dengan engkau. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala untuk memberkati mereka dalam kehidupan mereka, anak mantu cucu dalam keberkatan bersama dengan Tuhan. Tangan Tuhan yang penuh kuasa dan berkasa selalu menuntun, menyertai, menjaga, melindungi, memelihara kehidupan mereka. Berdoa untuk pengurus GBP Taman Firdaus, berdoa untuk para majelis. Tuhan memberkati mereka, perhitungkan semua yang akan mereka lakukan untuk Tuhan sebagai kebenaran yang di dalamnya berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Berdoa untuk setiap anggota jemaat kami yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang kekurangan dicukupkan dalam nama Yesus, yang bersedih, yang bersusah hati dihiburkan di dalam nama Yesus. Engkau adalah Tuhan, Tuhan pemilik hidup kami. Kami serahkan tubuh, roh, dan jiwa kami ke dalam pimpinan-Mu sepanjang 1 minggu ke depan. Kami percaya yang terbaik dari surga, yang terbaik dari Tuhan menjadi bagian
yang akan bersama dalam kehidupan kami hari besar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus berdoa. Haleluya. Amin.